Pernah nggak kamu rela antre berjam-jam dan sikut-sikutan di mall cuma karena sepatu branded diskon 50% sampai lupa makan dan lupa waktu, tapi giliran saham perusahaan bagus lagi turun dan diskon di pasar modal, kamu malah lari ketakutan karena harganya merah? Halo Sobat Kaya, selamat datang di channel Kunci Kaya. Hari ini kita bedah Value Investing Masterclass, seni membeli uang 1000 dengan harga 500. Kita hidup di zaman yang lucu sekaligus kebalik, orang bangga pamer belanja barang konsumtif yang nilainya turun besok pagi, dari gadget baru sampai fashion musiman, bahkan rela cicil demi gengsi, tapi banyak yang justru diam, ragu, atau takut terlihat berbeda ketika sedang mengoleksi aset produktif yang nilainya bisa naik saat mereka tidur. Di Indonesia, jebakan favoritnya adalah mental pedagang musiman, maunya untung cepat lewat trading harian, ikut grup sinyal, atau lompat dari satu koin ke koin lain tanpa paham bisnisnya, padahal itu mirip menebak kapan hujan turun, judinya pakai dasi bernama investasi. Logika dagang yang sehat itu sederhana. Kaya sejati bukan soal seberapa sering uang kamu diputar hari ini, melainkan seberapa cerdas kamu menaruh uang di tempat yang nilainya jauh lebih besar dari harga yang kamu bayar, lalu membiarkan waktu bekerja tanpa kamu ganggu tiap menit. Masalah terbesar kebanyakan orang bukan kurang gaji, tapi buta nilai. Kita sering gagal membedakan mana barang yang murah karena memang jelek dan busuk, dan mana berlian yang sedang ketutup lumpur karena rumor, panik, atau sentimen sesaat. Akibatnya kita beli yang ramai, kita jual yang seharusnya disimpan. Coba bayangin kamu bisa beli ruko di kawasan strategi seharga 2 miliar hanya dengan bayar 1 miliar karena penjualnya lagi butuh uang cepat, bukan karena rukonya ambruk. Nah, kesempatan seperti ini bisa muncul juga di saham perusahaan bagus ketika pasar sedang takut dan tergesa-gesa, diskonnya datang dari kepanikan, bukan dari kualitas. Tenang! Di video ini, kita nggak akan main grafik rumit atau istilah canggih yang bikin dahi berkerut. Kita pakai logika bisnis yang membumi, seperti kamu menilai warung, kos, atau toko, karena inti saham itu juga bisnis nyata, bukan angka ajaib di layar. Tujuan kita satu, mengubah kamu dari pemburu harga yang reaktif jadi pemburu nilai yang santai, supaya uangmu nggak habis dimakan inflasi, emosi, dan keputusan impulsif, dan kamu punya kompas sederhana untuk memilih aset, kapan beli, kapan tunggu, dan kapan cukup mulai hari ini. Fondasi pertama yang wajib kamu tanam adalah kalimat legendaris, harga itu apa yang kamu bayar, nilai itu apa yang kamu dapatkan. Dua hal ini sering nggak sinkron, dan di celah ketidaksinkronan itulah uang besar biasanya lahir, bukan dari tebak-tebakan arah grafik, melainkan dari kemampuan menilai barang sebelum orang lain sadar. Kalau saya tawarkan selembar uang 100.000, lalu saya jual ke kamu 50.000, kamu nggak perlu seminar, nggak perlu analisa teknikal, kamu langsung ambil dompet, karena kamu tahu isinya pasti 100.000 dan peluangnya jelas di depan mata. Di pasar saham, kejadian jual uang 100.000 seharga 50.000 itu bisa terjadi dalam bentuk perusahaan bagus yang sementara dihargai murah, misalnya karena sentimen sektor, isu regulasi, atau investor panik serempak. Anehnya banyak orang justru takut karena mereka cuma melihat label harga yang turun, bukan melihat nilai bisnisnya. Pemula sering salah kaprah, dikira saham nominal Rp50 itu murah dan saham Rp50.000 itu mahal. Padahal bisa jadi yang Rp50 itu kerupuk melempem, rugi, utang numpuk, bisnisnya sekarat. Sedangkan yang Rp50.000 itu emas murni karena labanya besar, pangsa pasarnya kuat, dan arus kasnya sehat. Kita sering ketipu bungkus. Bungkusnya adalah grafik naik turun di layar HP, notif hijau merah yang bikin deg-degan, komentar orang, sampai headline berita yang dramatis. Isinya adalah kinerja perusahaan, laba, arus kas, aset, utang, dan apakah produknya benar-benar dipakai orang, bukan cuma viral seminggu lalu hilang. Value investor sejati nggak panik melihat bungkus penyok selama isi di dalamnya masih sehat. Ibarat kamu beli rumah tua di Menteng yang catnya kusam dan gentengnya bocor, kamu bukan beli catnya, kamu beli tanahnya, lokasinya, dan potensi sewanya yang mahal.
Jadi tugas pertama kita adalah berhenti menatap harga yang berkedip tiap detik, lalu mulai belajar membongkar isi perut bisnis. Baca laporan keuangan, pahami model bisnisnya, cek siapa konsumennya, lihat kompetitornya, dan cari tahu apakah manajemennya waras. Semakin jelas kamu paham isi, semakin kecil kamu diguncang bungkus. Kalau kamu sudah bisa memisahkan harga dan nilai, kamu akan kebal dari drama pasar. Saat orang lain heboh karena harga turun, kamu justru bertanya, apakah nilainya ikut turun? Atau cuma harganya yang lagi diskon karena emosi massal? Disinilah kamu berubah dari penonton menjadi pemilik bisnis. Untuk memahami saham dengan benar, berhenti bayangkan kode digital. Bayangkan kamu sedang membeli seekor sapi perah produktif milik tetangga. Saham itu bukan tiket lotre, itu bukti kepemilikan atas mesin penghasil uang, dan sapi perah adalah gambaran paling gampang karena outputnya nyata dan bisa dihitung. Kalau kamu beli sapi untuk investasi, fokus utamamu bukan gaya sapinya atau rumor harga daging besok, tapi berapa liter susu yang dia hasilkan setiap hari, berapa harga jual susunya, dan berapa biaya makan serta perawatannya. Spekulan itu sibuk menebak harga sapi besok pagi, berharap bisa jual lebih tinggi dalam hitungan jam, lalu merasa jago karena sekali dua kali benar. Value investor malah duduk tenang menghitung earning power, susu bersih per tahun, stabilitas produksinya, dan apakah sapi itu sehat jangka panjang, karena dari situlah uang konsisten datang. Inilah ownership mindset, kamu berpikir seperti pemilik bisnis. Saat kamu punya saham, kamu punya bagian dari perusahaan. Artinya, kamu berhak atas sebagian laba, baik lewat dividen maupun lewat pertumbuhan nilai bisnis. Jadi yang kamu pantau bukan rumor, tapi apakah bisnisnya makin kuat, pelanggannya bertambah, dan labanya naik. Kadang pasar bertingkah gila, sapi sehat, muda, susunya deras, tiba-tiba dihargai setara kambing sakit cuma karena rumor wabah yang belum tentu benar. Di momen seperti ini, orang panik buang barang bagus, dan diskon terbesar biasanya lahir dari ketakutan kolektif. Disitulah kesempatan emas. Saat tetangga baper menawarkan sapi bagus dengan harga miring, kamu datang sebagai pemburu nilai. Kamu cek giginya, cek kesehatannya, cek riwayat susunya, lihat kandangnya, lalu tawar dengan tenang. Kamu beli dengan senyum, karena kamu paham yang kamu beli adalah produktivitas bertahun-tahun, bukan drama 1-2 hari. Kalau perusahaan rajin menghasilkan laba dan membagi dividen, penurunan harga saham tidak otomatis jadi musibah, karena susu, alias dividen dan kemampuan laba, tetap bisa mengalir ke rekeningmu selama bisnisnya sehat. Bahkan, kadang harga turun itu bikin yield dividen lebih menarik saat kamu menambah porsi dengan uang dingin. Ingat, kita membeli mesin pencetak uang yang bekerja 24 jam, bukan membeli kupon undian yang nasibnya digantungkan pada keberuntungan. Semakin cepat kamu melihat saham sebagai sapi perah, semakin mudah kamu tahan godaan klik buy sell tanpa alasan, dan semakin cepat kamu naik kelas dari ikut-ikutan menjadi investor yang punya prinsip. Tenang, kita nggak akan pakai rumus kalkulus, kita pakai logika juragan cost untuk menilai harga wajar. Karena saham itu bisnis, maka cara paling masuk akal adalah tanya, kalau saya beli bisnis ini, kapan modal saya balik dari laba yang dia hasilkan, dan apakah arus kasnya cukup stabil untuk bayar tagihan tiap bulan? Di dunia saham, ada istilah PER, Price to Earning Ratio. Anggap kamu nanya ke penjual kos, Pak, kalau saya beli kos ini seharga 1 miliar, laba bersih sewanya berapa per tahun, dan butuh berapa tahun sampai modal saya balik? Kalau cost menghasilkan bersih 200 juta setahun, berarti sekitar 5 tahun balik modal per 5 kali, itu terasa murah untuk aset produktif, apalagi kalau lokasinya strategis dan permintaan stabil. Tapi kalau hasilnya cuma 10 juta setahun, kamu butuh 100 tahun per 100 kali, itu bukan investasi, itu beli mimpi mahal. Namun PER bukan satu-satunya, karena laba bisa naik turun dan bisa dimanipulasi secara akuntansi. Kita butuh lihat kualitas labanya, konsisten atau cuma sekali dapat rejeki nomplok, lalu tahun berikutnya kering. Juragan kos yang pinter juga cek okupansi, lokasi, biaya perawatan, kemampuan naikkan harga sewa, dan risiko aturan pemerintah. Alat ukur kedua adalah PBV,
price to book value. Bayangkan kamu membeli toko kelontong lengkap dengan barang, rak, dan brankasnya seharga 500 juta, lalu setelah kamu hitung, total uang tunai plus stok barangnya bernilai 1 miliar. Artinya kamu beli isi lebih mahal dari harga, kamu dapat diskon, tetapi kamu tetap harus pastikan stoknya bukan barang kedaluarsa. PBV di bawah 1 bisa menarik, tapi jangan langsung sikat. Kamu wajib cek utangnya, jatuh temponya kapan, bunganya berapa, dan apakah asetnya benar-benar bisa dicairkan. Jangan sampai beli toko murah tapi bonus utang rentenir segunung, karena akhirnya kamu bukan jadi juragan, kamu jadi korban cicilan yang gak kelar-kelar. Hindari bisnis yang bakar duit, rugi terus, tapi tampak murah di rasio, karena kita mau beli aset yang memberi makan, bukan aset yang minta makan. Kalau tiap tahun harus suntik modal agar hidup, itu bukan sapi perah. Itu bayi yang harus disusuin terus, dan kamu yang jadi botol susunya. Rumus saku kunci kaya. Cari bisnis yang labanya konsisten, harganya masuk akal sehingga balik modal cepat, dan utangnya sehat. Kalau 3 ini lolos, barulah kita bicara soal diskon dan kesempatan, bukan sekadar angka cantik di aplikasi, karena yang kita beli adalah masa depan cash flow. Kenapa kita ngotot beli di harga diskon? Misalnya nilai 1.000 beli 500, dan bukan beli pas 1.000? Karena ada konsep margin of safety, batas aman yang bikin kamu selamat ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Pasar itu seperti ombak, kadang tenang, kadang menghantam, dan kamu butuh pelampung sebelum tercebur. Bayangkan kamu insinyur yang bikin jembatan mampu menahan 10 ton, kamu tidak akan pasang rambu maksimal 10 ton. Kamu pasang 5 ton saja, supaya kalau ada truk bandel kelebihan muatan atau ada faktor cuaca, jembatan tetap berdiri dan orang tetap selamat, logikanya simple kok. Selisih kapasitas itu adalah bantalan, margin pengaman. Dalam investasi, bantalan ini penting karena kita bukan dewa, hitungan valuasi bisa meleset, asumsi pertumbuhan bisa salah, dan angka akuntansi bisa berubah karena siklus bisnis. Bahkan manajemen bisa salah ambil keputusan atau ada kejadian luar biasa yang tidak tercantum di spreadsheet. Contohnya, kamu hitung nilai wajar saham 1.000, lalu kamu beli di 500. Ternyata kamu salah, nilai aslinya cuma 700, kamu masih punya ruang napas, kamu tetap untung 200, dan kamu tidak perlu panik menyalahkan keadaan. Diskon yang kamu minta tadi bertugas sebagai asuransi dari kesalahan sendiri. Bandingkan kalau kamu beli di 1.000, lalu realitanya nilainya 700, kamu langsung rugi 300, dan itu baru dari kesalahan analisa. Belum kalau ada krisis ekonomi, pandemi, atau kebijakan baru yang bikin laba turun sementara, kamu bisa terpaksa jual di saat terburuk karena mental kamu tidak siap. Margin of safety membuat value investor bisa tidur nyenyak karena risiko penurunan harga sudah diperkecil sejak awal pembelian. Kamu tidak perlu cek harga tiap jam karena kamu tahu kamu membeli jauh di bawah nilai. Bahkan kalau pasar masih tantrum beberapa bulan, kamu tetap santai karena fondasi keputusanmu adalah nilai bisnis, bukan mood harian. Ingat aturan nomor 1 investasi, jangan sampai rugi permanen. Rugi di layar boleh, itu cuma fluktuasi. Tapi rugi karena salah pilih bisnis, utang meledak, atau beli terlalu mahal, itu yang menghancurkan. Margin of safety adalah cara teknis untuk mengurangi peluang salah fatal, bukan jaminan untung instan. Jadi saat kamu menemukan perusahaan bagus, jangan buru-buru membeli hanya karena takut ketinggalan FOMO itu musuh dompet. Tanyakan dulu berapa nilai wajarnya, lalu minta diskon yang masuk akal, karena diskon itulah yang membayar risiko, bukan slogan motivasi, bukan juga komentar netizen. Benjamin Graham punya analogi keren bernama Mr. Market. Kita bayangkan dia seperti tetangga yang moody dan baperan. Setiap hari dia datang mengetuk pintu rumahmu, membawa papan harga, menawarkan untuk membeli saham milikmu atau menjual saham miliknya dengan angka yang berubah-ubah sesuka hati, kadang tanpa alasan yang masuk akal. Hari ini dia super optimis karena matahari cerah, dia bilang ekonomi cerah, lalu dia pasang harga mahal, euforia. Besok dia melihat gerimis, dia langsung depresi, semua dianggap kiamat, lalu dia obral harga murah, panic selling, padahal bisnis yang kamu pegang belum tentu berubah apa-apa.
Kesalahan fatal kebanyakan orang adalah membiarkan emosi Mr. Market menular. Saat pasar senang mereka ikut beli karena takut ketinggalan, saat pasar sedih mereka ikut jual rugi karena takut makin jatuh. Akhirnya mereka beli mahal, jual murah, lalu menyebut pasar kejam, padahal yang kejam adalah keputusan impulsif sendiri. Value investor membalik posisi, fluktuasi pasar dijadikan pelayan, bukan majikan. Kita tidak harus menerima tawaran Mister. Market setiap hari, kita boleh menutup pintu, baca laporan keuangan dulu, dan hanya membuka ketika harganya menguntungkan kita, entah sedang murah untuk beli atau sedang mahal untuk mengurangi porsi. Strateginya jelas. Beli saat Mr. Market depresi jual murah, dan tahan atau jual saat dia euforia mau beli mahal. Tapi ini butuh mental baja, karena saat kamu beli di masa takut, berita di mana-mana biasanya negatif. Teman-teman pun ragu, dan kamu akan dianggap aneh, bahkan dibilang nyangkut, padahal kamu sedang belanja diskon. Di sisi lain, saat semua orang pamer cuan dari saham gorengan yang lagi naik daun, kamu harus kuat untuk tidak ikut arus. Kamu harus bisa bilang, saya tidak paham nilai bisnisnya, saya tidak ikut karena uang itu bukan untuk hiburan, uang itu untuk masa depan. Kunci kaya di sini adalah independensi berpikir. Validasi keputusanmu bukan dari warna hijau merah di layar, tapi dari fakta fundamental, laba, arus kas, posisi utang, dan keunggulan bisnis yang bisa kamu jelaskan dengan kalimat sederhana. Kalau kamu tidak bisa jelaskan bisnisnya, jangan paksa beli hanya karena rame. Kalau kamu sudah berteman dengan Mr. Market, kamu tidak akan takut koreksi. Kamu justru berharap dia sering baper, karena setiap tantrum dia adalah kesempatan bagi investor bernilai untuk membeli lebih banyak dengan harga yang lebih masuk akal sambil tetap disiplin pada kualitas bisnis. Hati-hati, tidak semua yang terlihat murah itu benar-benar bernilai. Ada yang namanya value trap, kelihatan diskon, tapi sebenarnya bisnisnya sedang menuju mati, seperti rental VCD di era streaming. Murahnya bukan peluang, tapi tanda peringatan karena pasar sudah mencium bau masalah struktural. Makanya kita tidak boleh cuma terpukau rasio rendah. Kita perlu cek apakah bisnisnya masih relevan, apakah produknya masih dibutuhkan, apakah labanya punya peluang pulih, dan apakah manajemennya punya rencana yang masuk akal, bukan cuma janji akan turn around tanpa bukti. Lihat juga apakah perusahaan punya keunggulan, atau hanya bertahan karena utang baru. Kalau kualitas bisnisnya oke, tantangan berikutnya adalah kesabaran. Value investing itu ibarat menanam pohon jati, bukan menanam toge besok pagi panen, tapi cepat busuk dan marginnya tipis, sedangkan jati butuh waktu, tapi sekali besar nilainya mahal dan tahan lama. Di dunia saham, trading harian sering terasa seru seperti roller coaster, banyak aksi, banyak cerita, dan ada adrenalin ketika grafik bergerak cepat. Investasi yang benar justru membosankan. Kamu pegang bisnis bagus, kamu pantau seperlunya, lalu kamu biarkan waktu menumpuk hasilnya lewat compound, bukan lewat gonta-ganti posisi tiap minggu. Kita punya contoh lokal yang terkenal, Bapak Lo Heng Hong, yang sering disebut sleeping investor. Beliau dikenal fokus pada fundamental dan sabar menunggu, bukan mengejar sensasi harian, dan pendekatan ini membuktikan bahwa strategi nilai bisa bekerja juga di Indonesia. Ada masa ketika beliau membeli saham saat sentimennya buruk dan harganya tertekan, lalu menunggu bertahun-tahun sampai siklus bisnis membaik dan pasar kembali menghargai. Pelajarannya bukan soal sektor tertentu, tapi soal disiplin membeli di diskon dan berani menunggu sampai nilai terlihat. Menemukan saham murah itu relatif mudah kalau kamu rajin screening. Yang sulit adalah menunggu pasar sadar sambil menahan godaan untuk pindah ke saham yang lagi ramai. Di titik ini, mental kamu diuji karena kamu melihat orang lain pamer profit cepat, sementara kamu sedang menunggu proses. Kamu mau jadi penanam jati atau pemetik toge yang tiap hari panik? Jadi ingat, kalau investasimu terasa terlalu seru sampai bikin jantung berdebar, besar kemungkinan kamu sedang berjudi. Value investing menuntut kamu tenang, teliti, dan sabar karena hadiah besarnya sering datang dari waktu, bukan dari tebakan, dan itu yang bikin kaya. Value investing bukan skema cepat kaya, ini skema pasti kaya, pelan tapi pasti.
Ini maraton, bukan sprint 100 meter, jadi yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten menjaga logika dan emosi, serta rajin membeli saat harga memberi diskon. Mulailah dari yang sederhana, buka laporan keuangan perusahaan yang produknya kamu pakai sehari-hari, bank tempat kamu nabung, mie instan yang kamu beli, atau perusahaan konsumer yang kamu lihat di minimarket. Tanya, labanya naik atau turun, arus kasnya positif atau tidak, utangnya sehat atau tidak, dan bisnisnya makin kuat atau makin rapuh. Pakai uang dingin, uang yang tidak dipakai makan besok, karena strategi ini butuh napas panjang 3-5 tahun, bukan 3-5 hari. Kalau kamu pakai uang panas, kamu akan mudah panik saat harga turun, lalu kamu akan menjual di saat yang salah. Disiplin ini juga bikin kamu terhindar dari utang demi investasi. Buat watchlist, daftar incaran saham bagus, lengkap dengan alasan kenapa kamu suka bisnisnya dan kisaran harga wajarnya. Lalu justru berdoa agar pasar koreksi, karena itu adalah great sale bagi pemburu nilai. Orang lain melihat crash sebagai musibah, investor nilai melihatnya sebagai diskon yang jarang datang. Berhenti mengecek harga saham setiap menit, itu cuma membuang energi dan memancing emosi. Tetapkan jadwal evaluasi, misalnya per kuartal saat laporan keluar, dan sisanya fokus meningkatkan penghasilan, menambah tabungan, serta memperdalam pemahaman bisnis yang kamu pegang. Ingat, hasil besar sering datang dari rutinitas kecil yang konsisten. Ubah mindset belanja konsumtif saat melihat HP baru seharga 10 juta, tanyakan berapa lembar saham bank bagus yang bisa saya dapat dengan uang ini, dan berapa banyak susu alias laba dan dividen yang mungkin saya nikmati beberapa tahun ke depan. Bukan berarti kamu anti menikmati hidup, tapi kamu belajar memilih mana yang memberi manfaat jangka panjang. Kekayaan sejati tercipta ketika kamu bisa menahan diri untuk tidak pamer hari ini demi kebebasan finansial di masa depan yang tidak perlu dipamerkan lagi. Diam-diam membangun portofolio itu sering kalah keren, tapi hasilnya jauh lebih menenangkan karena kamu membeli waktu, pilihan, dan ketenangan. Jadi sobat kaya, mulai berburu uang 1.000 dengan harga 500, tutup telinga dari kebisingan pasar, dan biarkan logikamu memimpin dompetmu. Kalau kamu disiplin pada nilai, margin aman, dan kesabaran, kamu sedang menyiapkan hidup yang lebih merdeka dan itu layak diperjuangkan.